cuma supporter PSM yang bisa seperti itu. Tidak kemana-mana, tapi bisa ada di mana-mana. Coba sebut di mana daerah yang ada liganya, kami tidak ada di sana. Masih bersama saya di Satria bersama Bung Coklat, Himpunan Supporter PSM. Bung Coklat, sebelum kita memulai sesi kedua, saya ini masih teringat perdana kita, bagaimana pengalaman Anda bukan cuma mendukung PSM di Makassar atau di Indonesia, tapi Anda juga kadang-kadang sampai ke luar negeri, Bung Coklat, ya. Ketika itu PSM bermain di Liga Champions atau Piala Minas. Di mana main Jepang, ya. Itu bagaimana Anda melihat ketika itu pengalaman Anda dapatkan ketika menjadi supporter PSM tadi? Ya, jadi sejatinya fanatisme ini yang mendorong kita untuk menghadiri perhelatan sepak bola yang mewakili daerah kita. PSM menjadi wakil tempat kelahiran saya, Makassar. Sejatinya pada saat itu juga akan terbentuk fanatisme ke daerah. Sejatinya fanatisme ke daerah yang seperti inilah yang harus kita bukan fanatisme ke daerah yang negatif, ya. Artinya mendukung daerah, mendukung tim itu dengan cara yang kreatif itu sampai kemana saja. Jadi pada saat itu memang kita juga belum ada kita belum punya hubungan atau belum punya pendamping. Belum berkeluarga. Pikiran kita adalah individu. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Salah satu kebutuhan pokok saya pada saat itu selain makan adalah bisa menyaksikan PSM dimanapun dia berada. Salah satunya tadi itu di beberapa negara yang pada saat itu kan belum ada kamera digital, ya. Belum ini, dan kita juga bukan tipe manusia yang doyan selfie gitu. Walaupun sebenarnya sejatinya ada beberapa dokumentasi kita yang bisa menjadi bukti bahwa kita pernah ada di sana, namun bukan hal yang bijak untuk dibagikan ke halayak, karena sejatinya fanatisme itu untuk diri saja, untuk diri sendiri, bukan untuk pembuktian kepada orang lain. Yang paling penting adalah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan kita, bisa mengenang budaya, bisa mengenal karakter manusia lain di belahan dunia yang berbeda, dan bisa mengambil intisari dari perjalanan kita ini. Intisari dari perjalanan kita ini adalah ingin menyaksikan sungguhan pertandingan sepak bola secara internasional, mulai dari permainannya, kemudian fasilitas stadionnya, kemudian yang paling penting adalah euforia yang tersaji dalam pertandingan sepak bola internasional tersebut. Kebetulan PSM berlaga di ajang internasional pada saat itu, winners atau champion, saya lupa ingat. Disitulah muncul semangat untuk bagaimana kemudian kita mengusulkan kepada teman-teman Makassar. Saya ke sana nonton bola, saya lihat seperti ini gitu. Saya pengen juga PSM punya supporter yang seperti itu. Ini jauh sebelum Maxman lahir. Seperti itu. Jadi namun karakter pemimpin atau pentolan supporter pada saat itu masih senang dengan kekerasan dan lain-lain, sampai tertunda beberapa tahun. Akhirnya 2001 dimotori oleh Kandal Calim, sana mulai hidup yang namanya kreativitas di Makassar. Bung Coklat, supporter itu kadang-kadang memang perannya sangat vital ya untuk mendukung tim saya bertanding, tapi ada juga ulah oknum supporter yang akhirnya membuat juga
timnya jadi kesulitan tanda kutip gitu, misalnya ada misalnya ada pelbaran atau apa yang jadi denda. Ya. Kita tahu dalam ketika di era Liga 1 ini kan ada sejumlah klub yang tiap musim terpaksa mengeluarkan dana atau dipotong subsidinya dari PSI gara-gara ulah oknum. Nah, itu gimana menurut kamu? Ya, jadi sebenarnya tidak ada rencana saya atau persis bagaimana jalan pikiran teman-teman supporter. Itu tidak direncanakan bahkan. Hal itu bersifat insidentil. Biasanya kan emosi itu terpancing ketika terjadi insiden di tengah lapangan. Apakah provokasi dari pemain atau bahkan persepsi dari para supporter ini yang miring tentang kepemimpinan wasit. Jadi kepemimpinan wasit ini juga menjadi penyebab kerap terjadinya gesekan antar supporter. Namun satu hal saya kira hampir tidak ada, hampir tidak ada kelompok supporter yang merencanakan sebuah insiden. Bukan berarti tidak ada, mungkin sekali dua kali ada, tetapi kebanyakan insiden hal-hal tersebut terjadi secara insidentil. Dan hal itu hanya terjadi ketika tensi di lapangan itu sangat tinggi karena tim yang dihadapi secara melegenda adalah tim kompetitor, bahkan sekampung namun sedaerah namun menjadi kompetitor dia. Artinya rivalitas dia dalam liga ini itulah yang membuat tensi pertandingan menjadi lebih tinggi sehingga rawan terjadi gesekan. Dimulai dari kepemimpinan wasit yang kontroversi hingga pemain-pemain lawan yang bermain terlalu berlebihan men-tackling lawan yang lain sehingga menjadi pemantik terjadinya sebuah kerusuhan. Itulah. Padahal kan edukasi ke para anggota rutin dilakukan Bu Sultan. Tapi faktanya masih sering juga seperti ini terjadi. Ya, tadi selain hal yang terjadi tersebut faktor insidentil, faktor berikutnya adalah memang kurangnya edukasi tadi jadi bukan edukasi tidak ada tapi kurang edukasi dari pengurus besar supporter, kelompok supporter ke anggotanya. Artinya tidak ada mata rantai yang terputus dari kepemimpinan mereka. Jadi mereka tidak sampai ke akar rumput. Mereka hanya terputus di tengah saja. Sehingga koordinasi dengan kelompok-kelompok yang berada di akar rumput. Akar rumput ini kan lebih banyak daripada yang di atas. Hasil itulah mereka tidak bisa menguasai masalah. Berbeda dengan kami waktu kami aktif, alhamdulillah kan ada tuh lawan Semen Padang terus terjadi bentrok antar pemain, kemudian satu stadion merangsek masuk ke dalam lapangan minus the maximum. Pada saat itu kan sangat jelas bahwa siapa kelompok supporter yang mana kelompok supporter yang sejatinya mata rantai koordinasinya tidak terputus. Karena dari pucuk pimpinan sampai ke akar rumput mereka selalu sinkron dalam setiap himbauannya. Nah, itulah sejatinya. Dan saya rasa sekarang bahkan kelompok-kelompok supporter yang baru muncul ini mereka bahkan lebih rapi lagi dibanding kami pimpinan seperti itu. Saya juga tidak terlalu mengikuti perkembangan supporter, namun saya melihat saat ini untuk Makassar supporter kita sangat dewasa karena salah satu basis supporter yang paling banyak kelompoknya adalah Makassar.
Di situ ada teman-teman dari Ultras, ada PSM, semacam itu ya, Laskar Air Jantan, Maxman, Red Gang, KPU, yang paling sana lagi ada banyak. Terakhir Rawang Mania ya? Iya, Rawang Mania. Jadi dengan tumbuh kembang ini adalah sebuah sebuah dinamika ya, dinamika persupporteran. Dan saya sangat senang dengan melihat fenomena saat ini ketika tiap sudut stadion itu bisa bernyanyi. Sejatinya itulah tujuan kami mendirikan pendiri-pendiri, orang-orang yang awal mendirikan kelompok supporter kreatif itu kan sejatinya tujuannya adalah bagaimana seisi stadion ini menggema, sama-sama bernyanyi, memberikan dukungan kepada 11 pemain yang berada di dalam, dan kita menjadi sejatinya pemain itu. Ya, tadi Anda bilang di Makassar ini termasuk yang paling banyak kelompok supporter, dan ini memang jadi pertanyaan nasional ini, bahwa di daerah lain itu kan ya paling tinggi dua atau tiga ya, di sini sampai puluhan malah. Nah, tapi ternyata juga ketika di lapangan ya sama aja, sama tetap mereka sama-sama di merah, sama-sama mendukung. Ini bagaimana menurut Anda? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah sebuah dinamika yang menjadi fenomena. Jadi pluralitas kelompok yang ada di stadion itu adalah fenomena unik. Kita harus berbangga dengan perbedaan tersebut. Namun satu hal, mereka kalau di Surabaya itu ada banyak kelompok juga, tapi mereka dikenal dengan Bondo Nekat. Itu satu kesatuan. Ini masalah nomenklatur saja. Kita di sini kan sebenarnya Ultras berbeda, Maxman berbeda, Red Gang berbeda. Tetapi kalau kita memberikan nama, kita menyebut dia supporter PSM. Itu akan menjadi satu, menjadi lebur. Sebenarnya seperti itu. Seperti di Bandung, orang sebutnya Boboto. Padahal di Bandung ada Viking, ada yang lainnya. Tentu saja ini masalah nomenklatur saja, dan bukan hal untuk dibesar-besarkan, karena sejatinya kelompok supporter itu kita ini masih satu darah, masih satu wilayah, dan kita masih satu tujuan untuk mendukung sepak bola maju. Oke, Bung Jolat, sejatinya kan kita ingin dalam sebuah stadion ada dua kelompok supporter yang berbeda, sama-sama mendukung tim kesayangan dengan aman dan nyaman gitu. Dan tidak ada lagi misalnya ada gesekan, tapi faktanya sekarang kan masih ada seperti itu. Malah ada misalnya ada grup A dengan grup B ya yang akan bertanding, sepertinya tidak boleh datang ke tempat rumah. Ini kan sebenarnya nanti kita sama-sama rugi kan. Ini saya sebut kekeliruan. Dalam artian kelompok-kelompok tersebut sudah harus mulai belajar. Artinya mereka, bahkan kelompok-kelompok tersebut berada di kota-kota terbesar di Indonesia ini. Namun harusnya mereka bisa belajar. Ini kita yang kotanya masih kalah besar dengan mereka, dengan jumlah anggota yang tidak sebesar mereka. Tetapi kita bisa mampu diterima di mana-mana dan bisa menerima siapa-siapa. Jadi seperti chain kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Seperti itu ya. Cuma supporter PSM yang bisa seperti itu. Tidak kemana-mana, tapi bisa ada di mana-mana. Coba sebut di mana daerah yang ada liganya, kami tidak ada di sana. Supporter PSM ada di sana nih. Di Surabaya kami ada, Jakarta kami ada, Bandung kami ada, Malang kami ada. 4 daerah itu kan mereka sampai saat ini masih bergelut dengan wacana-wacana perdamaian. Perdamaian di tingkat atas, tapi di bawah masih seperti itulah. Nah, sebenarnya tadi seperti yang Bang Aki sampaikan ke saya bahwa dibutuhkan namanya edukasi dari manajemen supporter ke akar rumput dia. Salah satu trik yang biasa kami lakukan adalah dengan banyak menyentuh. Setiap ada perhelatan di tingkat bawah, yang di atas turunlah ke bawah untuk memberikan edukasi kepada mereka, menyentuh mereka. Nah, yang sulit itu ketika orang yang di atas, manajemen supporter yang berada di atas itu
jarang menyentuh ke bawah, sehingga jadilah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan mindset antara petinggi supporter dengan Iya, karena itu juga berdampak kan aparat kepolisian juga pasti mereka tidak akan memberikan izin pertandingan. Karena itu kan sebenarnya yang rugi ya sebenarnya menurut saya sih kedua tim yang rugi ya sebenarnya menurut saya. Saya merasa mereka sangat menyadari itu. Karena ini adalah sesuatu yang berulang, kejadian-kejadian yang berulang. Sebut saja ini adalah sebuah fenomena unik juga. Ketika mereka harus diganjar hukuman di tiap putaran kompetisinya, mereka hanya bergelut dengan pelanggaran yang itu sehingga mereka mendapatkan kerugian secara finansial untuk tim atau klub, dan secara emosional mereka juga kehilangan kesempatan untuk mendukung tim. Nah inilah sehingga euforia yang mahal itu tidak terasakan oleh mereka. Ini sebenarnya emosional ini yang harus ditekan. Tadi itu edukasi, lagi-lagi biang keroknya adalah edukasi. Iya. Oke, solusi ya edukasi. Ya oke, Bung Coklat, saya banyak mendapat pelajaran dari Bung Coklat ini ya, bagaimana kita intinya sebenarnya kita harus legowo ya, karena apapun juga kita ingin sepak bola Indonesia itu bukan cuma sekedar jago kandang, tapi bisa juga berprestasi di tingkat internasional ya. Dan itu kita mulai dari supporter dulu ya, dari supporter juga ya, mungkin dari pemain atau tim, tapi kita menjadi supporter bahwa sepak bola itu kan cuma rivalitas 90 menit. Jadi ketika ada kejadian di luar itu sebelum atau sesudah ya, artinya kan itu bukan sepak bola lagi namanya, itu sudah jadi kriminal gitu kan. Itu mudah-mudahan tidak jadi pembelajaran buat kita di kemudian hari sepak bola kita akan bisa gimana. Terima kasih Bung Coklat atas kehadiran Anda. Teman-teman sekalian, sampai di sini bincang bola kita bersama Bang Sosial Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.